Shalom. Haleluya. Apa kabarnya saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan? Semua sehat-sehat? Itulah doa kami. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara yang kekasih, kita berjumpa lagi dan senang saya boleh menyapa dimanapun saudara berada. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sekalipun ibadah kita secara online, saya percaya kuasa Tuhan tetap hadir dan tidak mengurangi kasih Tuhan, kuasa Tuhan kepada kita semuanya. Kita semua sudah siap dan pastikan hosti dan anggur, karena ini adalah minggu pertama dari bulan September. Waktu berjalan begitu cepat ya, kita adakan perjamuan kudus. Pastikan anggur dan hosti ada di tangan Ibu Bapak, saudara-saudara semuanya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, tanpa terasa sudah 8 bulan kita lalui, dan hari ini kita menginjak bulan yang ke-9. Dalam masa-masa yang sukar, masa-masa penderitaan ini, Tuhan masih tetap menyertai kita. Amin. Tuhan masih percayakan kita nafas dan hidup, dan kita kembalikan lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Baiklah, kita persiapkan hati kita, keberadaan kita. Kita akan mulai ibadah kita. Mari saya jemput Ibu Bapak untuk bangkit berdiri, dan mari kita akan berdoa. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih, dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih. Hari ini Tuhan masih memberikan nafas hidup. Hari ini Tuhan masih akan memberikan kekuatan. Tuhan, kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan pagi hari ini kami hendak beribadah bersama-sama. Ampuni segala dosa kesalahan kami, ampuni kekurangan kami, kuduskan Bapa. Bila sebentar kami akan memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan kami akan dikuatkan lagi dengan firman-Mu. Terlebih lagi kami boleh diberkati menyatu dalam tubuh dan darah-Mu Bapa. Kuduskan kami sehingga kami boleh layak Tuhan untuk semuanya ini menjadi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, patahkan, hancurkan segala kuasa iblis yang hendak mengganggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami usir keluar, dan kami siapkan keberadaan kami untuk ada bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami hendak mulai ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja
setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Dia Tuhan, Dia Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau, hey, 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 yeah. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau, mari sama-sama katakan, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau bersyukur padanya setiap waktu. Haleluya. Ku mau memuji Tuhan, hey, 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 seumur hidupku. Haleluya. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Sekali lagi ku mau, hey, 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 hey. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak, teriakan, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Haleluya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Mas semangat memuji Tuhan. Haleluya. Saat ini ku datang lagi kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu, Yesus, Kaulah segalanya. Hari-hari telah ku lalui bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku, Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Saat ini ku datang lagi
namamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku, Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Haleluya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Yeay. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kasih anugerahnya. Kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa memuji, memuliakan namanya, untuk bisa bersekutu dengannya. Semua karena anugerah Tuhan, kemurahannya, kasihnya yang begitu besar dalam hidup kita. Bahkan Ia rela mati untuk menebus dosa kita. Terima kasih Yesus. Seperti rusa yang haus, kami rindu Tuhan akan firman-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagaikan tanah yang gersang, Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan Tuhan. menanti datangnya
Demikianlah hati kami Tuhan, haus akan firman-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang mengenal pribadi kami Tuhan. Tiada yang tersembunyi bagimu Bapa. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau Allah yang mengenal pribadi kami Yesus. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Yesus, kami bersyukur kepadamu. Haleluya, terima kasih Yesus, kami bersyukur hanya kepadamu ya Allahku. Terima kasih Yesus, glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Selamanya Engkau baik, kami bersyukur. Haleluya, glory. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih ya Allahku. Haleluya. Hanya Kau yang layak disembah. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Oh Yesus, terima kasih Yesus.
Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan hanya Engkau, hanya Engkau. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun Bapak Ibu berada, yang menyaksikan ibadah online ini, marilah sama-sama kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dialah Allah yang mengenal pribadi kita. Di matanya tidak ada yang tersembunyi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena hanya Kaulah Allah yang mengenal pribadi kami. Terima kasih Tuhan. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu rasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Kaulah Allah yang luar biasa. Engkau tahu seluruh isi hati kami Tuhan. Bahkan keluarga kami pun tidak tahu. Hanya Engkau yang mengetahui isi hati kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Ampuni kami dalam kesalahan kami ya Tuhan. Bawa kami lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Tanpa-Mu kami tidak kuat Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau. Hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku Tuhan untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Ya.
Hanya Engkau pribadi yang mengenal isi hati kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau mengenal kami sedalam-dalamnya Tuhan. Sebab Engkau yang menciptakan kami. Engkau yang memilih kami. Bahkan Engkau yang telah menyelamatkan kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Pribadi yang mengasihi kami. Pribadi yang menginginkan kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami datang haus lapar akan firman-Mu Tuhan. Kami rindu dituntun oleh firman-Mu Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan. Lembutkan hati yang keras Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau saat ini berbicara kepada setiap kami. Pribadi lepas pribadi Tuhan. Mengubah kehidupan kami menjadi pribadi yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Supaya di tengah-tengah di mana kami berada Tuhan, orang boleh melihat akan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau telah menjadikan kami serupa segambar dengan Engkau Tuhan. Oleh firman-Mu Tuhan, kami menjadi serupa segambar dengan firman-Mu Tuhan. Serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu berfirmanlah lewat hamba-Mu Tuhan yang Kau persiapkan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah lewat hamba-Mu, urapi dengan kuasa dan otoritas yang daripada Tuhan. Sehingga firman-Mu Tuhan yang disampaikan boleh mengajar, mendidik, mengarahkan kami kepada kebenaran. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah sebab kami siap. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya persilakan kepada hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua sudah disegarkan. Memuji Tuhan bersama-sama. Saya percaya kalau kita benar-benar memuji dari dasar hati kita yang paling dalam. Kita bersyukur dan berterima kasih. Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan. Yang dalam pergumulan Tuhan memberikan jalan keluar. Karena tidak melebihi kekuatan kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pagi hari ini biarlah kita untuk bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Kalau tema besar dari gereja GPIA Keluarga Allah ini, yaitu reimagine, apa yang kita harus imajinasikan, apa yang kita harus kembali imajinasikan, yaitu serupa dengan Tuhan. Saya percaya bagaimana untuk menjadi kembali serupa dengan Tuhan. Kita diciptakan dari gambarnya Tuhan untuk kembali menjadi serupa, yaitu kita menata ulang kehidupan kita. Yang jelek, karakter yang tidak berkenan kita buang. Kita menjadi ciptaan baru. Kalau kita tidak buang, kita tidak akan melihat ciptaan baru, apa yang baru yang dari Tuhan. Amin saudara. Berapa waktu yang lalu saya sudah katakan, manusia apalagi sekarang di akhir di masa pandemik begini, paling takut mati. Ya. Manusia cari hidup, siapapun juga, ya, dia takut mati. Dia cari hidup. Dan firman memberi petunjuk, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Amin saudara. Nah, kita bersyukur berterima kasih. Kita punya panutan Yesus Kristus. Kita punya firman Tuhan yang memberi petunjuk jalan kebenaran. Dan minggu lalu sudah dijelaskan apa itu kebenaran. Bagaimana kita harus memprioritaskan Tuhan. Berarti kita juga memprioritaskan kebenaran. Kalau Tuhan adalah firman, firman adalah kebenaran. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar. Kalau Tuhan katakan, kalau kita katakan bahwa hidupilah aku Tuhan. Hidup bukan untuk sembarang hidup, tetapi untuk melakukan firman Tuhan. Dan satu hal yang akhir-akhir ini saya cermati, apa yang harus kita lakukan. Dan sangat potensial sekali dan sangat penting sekali kita lakukan. Mari kita buka di dalam kitab Yakobus, pasal yang kelima. Kita akan baca di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11.
Kitab Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-11 secara bergantian. Saya membacakan di ayat yang kelima. Karena itu saudara-saudara, ini dengan tema bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun musim hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kunci sukses menghadapi penderitaan adalah kesabaran. Dan kalau pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan ada bagian penting di dalam hidup kita. Mungkin kita telah melakukan yang lain, tetapi kita belum sabar, dan pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita untuk sabar. Saya mendengar bahkan berita dari televisi, angka perceraian semakin meningkat. Di tengah masa-masa yang sukar ini, memang mungkin di PHK, secara keuangan menurun, perdagangan sepi, sehingga ibu-ibu rumah tangga semakin berat untuk mengatur keuangan. Nah, bersabarlah, firman Tuhan katakan sabar, diumpamakan seperti petani. Petani pada waktu menanam, pada waktu dia menabur atau menanam, tidak langsung panen. Tunggu tumbuh dulu. Dan tumbuh enggak langsung berbuah, ada waktunya, ada masanya. Sehingga di sini dikatakan di ayat yang ke-7, petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai apa? Bersabar sampai apa? Dikatakan telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Di dalam menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, petani harus sabar menantikan turun hujan. Berarti hujan yang turun itu bukan rekayasa dari orang. Hujan yang turun adalah anugerah Tuhan. Di Palestina, di Timur Tengah sana tidak seperti kita, hujan bisa sewaktu-waktu. Di sana hujan paling 1 tahun 1 kali. Pada waktu saya di Dubai di sana, saya katakan waduh hebat, dalam 12 tahun mereka bisa bangun negaranya mewah indah seperti itu. Lalu guide-nya dikatakan, iya Bu, tapi lupa. Sekalinya hujan itu pasti banjir. Loh kenapa? Karena mereka lupa mengatur irigasi atau mengatur saluran air. Sehingga masih kurang di dalam itu. Sehingga pada waktu hujan, air debit, air kelimpahan dan banjir. Nah saudara, sesukses-suksesnya orang ada kekurangannya juga. Dan banjir kalau di sana ya banjir beneran saudara. Karena hujannya juga 1 tahun 1 kali. Kalau kita sewaktu-waktu bisa hujan. Nah saudara, maka dikatakan bahwa petani pada waktu menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, ia sabar.
Nah, saudara, di dalam kita membina rumah tangga, kesabaran ini sangatlah penting bagi kita kaum wanita, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, terlebih di masa pandemik. Tuhan mengajarkan kita untuk mengucap syukur. Tuhan mengajarkan kita untuk sabar pada pagi hari ini. Kunci sukses menghadapi penderitaan adalah kesabaran. Ya. Tidak seorang pun di dunia ini yang menyukai penderitaan. Kalaupun penderitaan ini harus terjadi, kebanyakan orang-orang itu bersikap marah, kecewa, bahkan menuduh orang lain, atau mungkin menuduh, menyalahkan Tuhan sebagai penyebabnya. Nah, di ayat 7 Tuhan ingatkan bahwa mengambil perumpamaan petani saja, dia menantikan hasil yang berharga. Dia harus tunggu anugerah hujan dari Tuhan. Seharusnya ketergantungan kita sebagai orang percaya pada pemeliharaan Allah, maka kita juga harus bersabar untuk menggantungkan anugerah, menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Kesabaran adalah sikap hati yang berharap dan percaya total pada pemeliharaan dan perhatian Allah. Kita memang tidak tahu kenapa harus mengalami masalah. Namun jika hidup dalam bersyukur dan bukan dalam kemarahan, di dalam persungutan, kita yakin akan Allah. Niscaya kita seperti dikatakan seperti Ayub, ya, kita akan menyinarkan kemenangan-kemenangan. Nah, di saat-saat ini adalah perlu bagi kita sebuah kesabaran. Kalau firman Tuhan mengingatkan kepada kita, saat kita menantikan sabar itu dengan tidak bersungut-sungut. Dikatakan saudara-saudara di ayat yang ke-9, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum, sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Nah, ingat pada cerita Kain dan Habil, ya, pada waktu mukanya muram, ya, di dalam kitab Kejadian, ya, di dalam kitab Kejadian Kain dan Habil itu mukanya muram, lalu dikatakan kalau kita mukanya muram, bersungut-sungut, dosa mengintip. Ya, coba Kejadian 4 ayat yang ke-6. Jadi di dalam menantikan sesuatu hasil, Tuhan minta kita sabar. Ya, Kejadian 4 ayat 6 dikatakan firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Bersungut-sungut. Tuhan tidak suka dengan persungutan. Ya. Apakah kita tidak percaya Tuhan menolong? Apakah kita tidak percaya ada kuasa Tuhan? Apakah kita tidak percaya ada pertolongan, pemeliharaan Tuhan? Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Sekalipun mungkin saudara umpetin muka muram saudara, ketawanya juga enggak enak, ngomongnya juga enggak enak. Oleh sebab itu dikatakan jangan bersungut-sungut. Di ayat yang ke-7 dikatakan di situ, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi persungutan sangat berbahaya karena di situ dosa yang mengintip. Di dalam persungutan, muka muram, Tuhan tidak suka. Dosanya, ada dosa yang sedang menunggu kita, menunggu lengahnya kita. Jangan saudara katakan, muram-muramnya gua sendiri, sungut-sungutnya gua sendiri. Iya, tapi nanti kalau saudara kenapa-napa nyalahin Tuhan lagi. Ini ada firman Tuhan katakan jangan bersungut-sungut, jangan muram. Jadi kalau saudara ingin bersungut, nggak jadi gua nggak mau bersungut ya nanti dosa mengintip, nanti jadi dosa ya. Nggak mau bermuram apa salahnya saudara tersenyum ya dan tidak jadi bersungut? Ya, kenapa saudara lebih banyak menuruti nafsu yang jahat, nafsu yang tidak baik? Saudara berjalan dalam persungutan, akhirnya perkataan mengecewakan,
akhirnya perkataan menyakitkan hati orang. Banyak hal di dalam persungutan, di dalam muka muram, hal-hal yang tidak enak akan terjadi. Oleh sebab itu dikatakan jangan bersungut, ya, nanti akan saling menyalahkan dan kamu akan dihukum. Nah, saudara yang kekasih, memang tidak mudah untuk masa-masa sekarang kita menjalani hidup. Nah, oleh sebab itu ada satu kunci, yaitu sabar. Tetapi Alkitab pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita, tidak hanya sabar saja, ya, tekun juga. Kenapa kita harus sabar? Tuhan sudah memberi teladan. Tuhan sendiri, Bapak kita panjang sabar. Kalau kita lihat di kitab Yoel, nanti saudara baca sendiri, di kitab Yoel 2 ayat 13, bahwa dikatakan Tuhan itu panjang sabar. Dan Tuhan sedang uji kesabaran kita, agar buah roh kita, buah pertobatan kita di dalam hal kesabaran itu akan nampak. Ya, sabar. Sekali lagi sama-sama saya katakan, sabar. Ya, itu yang Tuhan mau atas setiap kita. Tuhan sudah sabar menanti kita. Cerita Abraham, saudara ingat? Tatkala Sodom dan Gomora hendak dibakar, dihabiskan, Tuhan berkata, coba kita buka sedikit di dalam kitab Kejadian, ya. Kitab Kejadian di dalam Kejadian pasal yang ke-18, ya, saudara ingat cerita Abraham tatkala Tuhan ingin memusnahkan Sodom dan Gomora itu, lalu Abraham dia menawar dengan Tuhan. Kejadian 18 ayat yang ayat yang ke-16, saudara nanti baca, ya, bahwa Abraham dia bersyafaat untuk Sodom dan Gomora. Lalu ayat yang ke-17 kita baca, berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Ya. Segala sesuatu yang Tuhan ingin lakukan, Tuhan pasti nyatakan. Dan akhirnya Tuhan tidak menyembunyikan dan dia berkata kepada Abraham, ya, dikatakan bahwa di ayat yang ke-20, sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Ya. Lalu dikatakan, baiklah aku akan turun melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak, aku hendak mengetahuinya. Ya, dan kemudian Tuhan katakan bahwa di ayat yang ke-22, lalu berpalinglah orang-orang dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Inilah pendoa-pendoa syafaat. Saat dia mendengar Sodom dan Gomora akan dimusnahkan, dia masih bargain, dia masih menawar kepada Tuhan. Sekiranya janganlah Tuhan, masa engkau akan melenyapkan orang benar bersama dengan orang fasik. Lalu Abraham katakan bahwa di ayat 24, bagaimana sekiranya ada 50 orang benar di kota ini? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuni karena ke-50 orang benar yang ada dalamnya itu? Lalu Abraham dia tawar-menawar dengan Tuhan, nanti saudara baca sampai selesai, ya, dari 50. Kemudian Tuhan katakan, ya udah kalau ada 50, enggak apa-apa, saya enggak jadi bakar. Lalu Abraham dia cari orang percaya 50, enggak ada ternyata. Yang ada, Tuhan tolong 45 deh Tuhan. Ya udah
Tuhan panjang sabar. Dari terus tawar-menawar 45, dia cari 45 orang yang percaya kepada Tuhan. Juga tidak ada. Dan kemudian 40 Tuhan. Itulah pendoa syafaat. Hati seorang pendoa syafaat antara Tuhan dan orang yang hendak dimurkai. Dia terus memohon kepada Tuhan. Tuhan, kalau ada 40 saja Tuhan. Tuhan masih panjang sabar, ya sudah cari 40. Dia cari tidak ada lagi. 30 dan Tuhan. Kalau ada 30 saja orang percaya, jangan kau musnahkan. Hati seorang pendoa, saudara. Untuk terus minta kemurahan, untuk terus minta belas kasihan kepada Tuhan. Supaya jangan dimurkai. Tuhan katakan, iya sudah. Dari 50, 45, 40, 30, 20, dan akhirnya 10 Tuhan. Dan Tuhan katakan di ayat 32, sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkan karena yang 10 itu. Tetapi akhirnya Abraham di ayat yang ke-33, lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Ternyata 10 pun tidak didapati. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih dengan masa pandemik ini, berarti masih ada kesabaran hati Tuhan untuk menanti kita. Di masa pandemi corona ini, saudara, COVID-19 ini, Tuhan masih memberikan kita waktu untuk memperbaiki karakter kita, memperbaiki kehidupan kita. Di masa pandemik ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk benar-benar kita kembali kepada jalan yang benar. Sehingga tawar-menawar ini seperti pada waktu perjanjian lama yang Abraham lakukan. Tuhan, tolong Tuhan, jangan musnahin dulu. Dan pada pagi hari ini kita semuanya sama di hadapan Tuhan. Kita minta Tuhan, tolong Tuhan, tolong supaya jangan musnahkan. Masih ada saudaraku, masih ada orang tuaku, anak-anakku, menantuku, teman-temanku. Terus kita minta kepada Tuhan, dan Tuhan masih punya waktu. Kesabaran, panjang sabarnya Tuhan. Tapi waktu itu nanti juga akan berakhir. Nah, saudara yang kekasih, padahal waktu itu Sodom dan Gomora penduduknya hanya 10.000. Ya. Kalau 10 diminta enggak ada, 1 pun juga enggak ada, cuman 1 berbanding 1000. Kalau 10 penduduknya cuma 10.000, berarti 1 berbanding 1000 pun tidak didapati. Dan akhirnya Sodom dan Gomora di bumi hanguskan. Bukti dari kesabaran Tuhan untuk menanti. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita tidak pernah tahu kenapa harus mengalami masalah. Namun jika kita hidup dalam bersyukur dan bukan dalam persungutan, bukan dalam marah-marah, kita yakin bahwa Allah ada dan Allah sanggup menolong kita. Kita boleh dikuatkan dan mungkin dan harus kita juga memberi kekuatan kepada sesama kita di dalam menanti kesabarannya hati Tuhan. Nah, tidak hanya sabar, di dalam Yakobus 1 ayat yang keempat. Yakobus 1 ayat yang keempat dikatakan bahwa, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan, nah ini, tak kekurangan suatu apapun. Kalau tadi sifatnya bahwa satu pun manusia di dunia tidak ada mau yang menderita. Tapi bila kita melakukan kesabaran dan ketekunan, Tuhan ingatkan, ya, tak seorang pun kekurangan, tak kekurangan suatu apapun. Ya. Maksud daripada Tuhan untuk kita sabar dan tekun, supaya kita memperoleh buah yang matang, supaya kita menjadi sempurna. Ya. Roma 5 ayat yang ketiga, Roma 5 ayat yang ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa sengsara itu menimbulkan
ketekunan. Kesengsaraan sini dalam arti kata bukan karena kesalahan kita. Kita sudah melakukan kebenaran firman Tuhan. Tapi penderitaan yang masih kita alami bukan karena kesalahan kita, tapi karena kita sudah menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Bahwa di sini dikatakan kita bermegah juga dalam sengsara. Bukan megah artinya senang-senang di dalam sengsara atau penderitaan orang lain, tidak. Ya. Tapi kita tahu bahwa yang Tuhan izinkan, contohnya yaitu COVID-19 ini. Ya. Tuhan izinkan kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi sabar dan tekun supaya kita lakukan tidak bisa dipisahkan. Kita sedang dilatih di dalam sebuah kesabaran. Kita sedang dilatih harus mau tidak mau, kita harus juga tekun. Ya. Dan kemudian saudara yang kekasih, Kolose 1 ayat yang ke-11 sampai 12. Kolose 1 ayat yang ke-11 dan 12. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Manusia siapapun tidak akan kuat tanpa Tuhan di akhir zaman ini. Kalau saudara melihat ya, angka perceraian semakin meningkat karena tidak sabarnya. Ya, ekonomi juga lagi nyungsep. Ya. Pemerintah juga lagi sedang mendongkrak bagaimana untuk kembali lagi membangkitkan ekonomi Indonesia. Tapi sebegitu jauh kita bersyukur, berterima kasih. Resesi yang terjadi di negara kita tidak seperti negara-negara yang lain yang begitu sangat menyedihkan. Tapi untuk Indonesia kita bersyukur, berterima kasih karena banyak pendoa-pendoa yang bangkit, banyak orang-orang yang berdoa untuk Indonesia sehingga belas kasihan Tuhan ada atas Indonesia, atas keluarga kita, atas kita semua. Amin. Nah, saudara, dikatakan dengan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Kita sedang dididik, kita sedang dilatih untuk sabar dan tekun. Ya, sabar melakukan protokol kesehatan, sabar dengan memakai masker walaupun gak enak, ngap, tapi mau tidak mau angka terpapar, angka tertularnya COVID semakin menanjak. Dan bahkan saya mendengar di televisi dikatakan ini belum sampai puncaknya untuk Indonesia. Dan ditemukan jenis virus yaitu jenis G ya, yang super ganas 10 kali ganasnya daripada Wuhan. Nah, saudara, sekarang banyak gejala OTG, orang tanpa gejala tiba-tiba meninggal dengan ganasnya COVID-19 ini. Nah, Tuhan izinkan ini, yuk kita sabar menghadapi segala sesuatu. Mungkin menghadapi perekonomian, keuangan rumah tangga, mungkin menghadapi anak-anak, menghadapi suami, menghadapi istri, menghadapi orang tua, sabar. Dan ajak mereka berdoa dan kita sendiri tekun. Ya, kita ulangi lagi coba di dalam Kolose 1 ayat 11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ya. Kalau pagi hari ini untuk melengkapi kehidupan kita, mari saudara, kalau saudara sudah mulai hampir enggak sabar, jangan langsung katakan kepada diri, enggak, gua harus sabar. Ya. Lalu kalau saudara di dalam masalah satu penderitaan yang sedang dihadapi, saudara ingin keluar dari jalur Tuhan atau saudara malas berdoa, kembali lagi katakan tidak, saya harus tekun. Saya harus baca Alkitab, saya harus banyak firman isi. Kalau enggak kita enggak akan kuat, saudara. Dengan keadaan situasi yang Tuhan izinkan seperti ini. Kita sedang dilatih dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita lagi. Vaksin nanti baru uji coba yang terakhir di bulan Januari atau Februari 2021. Dan kita mungkin terima vaksinnya lagi nanti 2021, enggak tahu bulan apa.
Masih lama saudara. Dan setelah itu kita nggak tahu lagi apa yang akan terjadi. COVID-19, corona ini bukan yang terakhir, tidak. Dalam masa-masa yang sukar, kita dilatih seperti ini aja udah sukar Tuhan. Menderita Tuhan, berat Tuhan. Justru Tuhan sedang mendidik kita, melatih kita. Jangan bersungut-sungut, kita akan dihukum. Ayo kita sabar, cari Tuhan, kamu akan hidup. Untuk terus kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri, ayo bertekunlah di dalam Tuhan. Sehingga firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kita. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersama-sama menyatu di dalam tubuh dan darah Yesus. Kita boleh bersama-sama di dalam perjamuan kudus. Kesabaran, ketekunan ini kita minta kepada Tuhan. Tuhan ampuni aku kalau aku kurang sabar sama anak-anak. Tuhan ampuni aku kalau aku kurang tekun. Yuk ibu bapak kembali lagi kita sabar dan tekun. Bila kita tidak tekun, ayo kembali tekun. Bila kita tidak sabar, ayo kita kembali sabar. Nah firman Tuhan pagi hari ini di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-26 kita baca bersama-sama untuk menyambut perjamuan kudus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Sementara saudara menyiapkan perjamuan kudus, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Besar anugerah-Mu Tuhan. Mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus.
Saudara sudah siap dengan hosti dan anggur di tangan saudara? Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini Engkau mengingatkan kembali akan pengorbanan-Mu di kayu salib untuk kami semua. Kalau pagi hari ini kami masih diberi nafas hidup Tuhan, kalau pagi hari ini Engkau masih percayakan kami untuk bersama-sama Tuhan menyatu dalam tubuh dan darah-Mu, ini adalah anugerah yang besar. Ampuni ketidaksabaran kami, ampuni mungkin Kau dapati kami tidak tekun Tuhan, dan biarlah melalui firman-Mu pagi hari ini Kau ingatkan untuk kami boleh mendapat kekuatan yang baru. Kami sabar, kami tekun di dalam menghadapi segala permasalahan yang Kau izinkan. Kami angkat Tuhan, yang kami dengan iman ini adalah tubuh-Mu yang telah terpecah bagi kami Tuhan. Kami menghargai pengorbanan-Mu, kami menghargai kesabaran-Mu menantikan untuk jiwa-jiwa satu pun tidak ada yang binasa. Kami menghargai Tuhan akan keselamatan yang Kau berikan kepada setiap kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami percaya Engkau ada atas kami, sucikan dan layakan kami. Saudara-saudara yang kekasih, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kesabaran dan ketekunan boleh memperoleh buah yang matang, supaya kami sempurna dan tidak kekurangan satupun yang baik Tuhan Kau berikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, supaya kami boleh tahan uji di dalam pengharapan kepadamu ya Tuhan. Mari kita angkat anggur yang dengan iman kita katakan ini adalah darah Tuhan Yesus telah tertumpah bagi kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Tubuh dan darah-Mu boleh menyatu di dalam kehidupan kami. Tubuh dan darah-Mu boleh membersihkan Tuhan kami dari segala hal yang tidak berkenan. Dan biarlah setiap langkah kami Engkau sertai Tuhan. Kau ingatkan kami Tuhan untuk sabar dan tekun di dalam Engkau. Untuk kami tetap bersyukur, untuk kami tetap memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih, kami percaya pagi hari ini yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-bilur menyembuhkan, darah memberikan kekuatan yang baru. Segala organ tubuh yang lemah Kau kuatkan kembali ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan ada perlindungan, ada keselamatan Tuhan. Udara yang penuh dengan virus Tuhan, tatkala kami hisap, tatkala kami hirup udara ini Kau kuduskan Bapa. Engkau Allah yang besar, lebih besar dari virus apapun juga. Engkau ada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami beroleh kekuatan baru yang dari Engkau. Yang dalam permasalahan Tuhan berikan jalan keluar. Yang dalam pergumulan Tuhan berikan kemenangan Tuhan. Ajar kami untuk tetap sabar menantikan waktunya Tuhan. Kami angkat hati kami ya Tuhan. Terima kasih, Engkau ampuni, bersihkan kami, kuatkan dan teguhkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami bersyukur, berterima kasih atas perjamuan kudus ini, tubuh dan darah-Mu boleh menyatu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Semua yang diberkati sama-sama kita katakan, amin.
Sebelum kita akhiri ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersyafaat bagi bangsa, negara, bagi kita semuanya. Saya percaya tidak ada doa yang sia-sia yang kita panjatkan. Saya percaya Tuhan ada di atas badai, Tuhan ada di angin sepoi-sepoi, dan Tuhan ada juga di dalam doa kita. Mari kita bersama-sama bersehati, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersehati bersama-sama berdoa untuk negara kami Indonesia. Kami bersukacita kami ada di Indonesia Tuhan. Kau taruhkan kami Tuhan untuk menjadi terang dan garam-Mu Tuhan. Kami bawa Bapak Presiden, Bapak Jokowi Tuhan beserta seluruh jajaran pemerintah yang ada Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat-Mu Tuhan kepada Bapak Presiden Jokowi agar mencermati dan mengevaluasi seluruh kebijakan yang dijalankan saat ini ya Tuhan, agar kesehatan masyarakat tetap terus diutamakan seiring dengan upaya memperbaiki perekonomian. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau memberikan kekuatan kesehatan pada Bapak Presiden kita beserta seluruh jajarannya. Kami ada di Provinsi Banten Tuhan, kiranya juga Engkau memberikan kekuatan kesehatan kepada Bapak Gubernur beserta seluruh jajarannya Bapak sampai pun ke RT RW Tuhan, dengan hikmat yang daripadamu. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, yang sembuh sudah semakin banyak sehubungan dengan pandemik corona ini ya Bapak. Sudah 100 dokter meninggal dunia karena COVID-19. Kami berdoa lindungilah Tuhan para dokter, perawat, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung lainnya yang dalam bekerja menangani COVID-19 ini Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau tolong, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan juga kepada keluarganya. Bagi keluarga-keluarga dokter yang ditinggalkan ini Tuhan, Engkau peliharakan juga, memberikan damai sejahtera Tuhan, memberikan penghiburan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kasus positif yang terus bertambah setiap harinya ini Tuhan. Berikanlah hati yang taat kepada rakyat Indonesia agar mematuhi protokol kesehatan dengan disiplin. Tambahkan lagi Tuhan bilangan orang-orang yang sembuh melebihi penambahan kasus yang baru. Tuhan, terima kasih agar proses vaksin ini boleh cepat teratasi ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, semua adalah waktu-Mu Tuhan. Ajar kami bersabar supaya kami boleh tetap tekun Tuhan di dalam Engkau. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang masih sekolah online ya Bapa. Berikan juga kesabaran hati. Biarlah anak-anak di dalam masa-masa demikian boleh semakin erat komunikasi dengan keluarga, hubungan suami dan istri Tuhan. Engkau juga berikan kesabaran hati agar mereka juga boleh bertekun di dalam Engkau ya Bapa. Untuk semuanya di dalam pekerjaan, mereka yang di PHK yang belum mendapatkan pekerjaan, bukakan jalan Tuhan agar mereka juga beroleh yang terbaik dari Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan Tuhan, dalam pergumulan Tuhan memberikan jalan keluar. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh teman-teman atau saudara-saudara yang telah menopang pekerjaan-Mu Tuhan, kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda. Bahkan yang telah dengan taat dan setia mengembalikan apa yang Engkau punya Tuhan. Kami percayakan janji firman-Mu, Kau bukakan tingkap-tingkap surga-Mu, Kau curahkan berkat-Mu hingga berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kekuatan damai sejahtera yang dari Tuhan boleh ada dan perlindungan-Mu Tuhan. Tutup bungkus kami dalam kuasa darah-Mu Tuhan. Sekalipun udara banyak virus, tapi Engkau lebih besar dari virus itu. Beri kami kekuatan yang baru, hati yang taat Tuhan, sabar dan tekun menantikan waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, kami percaya kuasa-Mu Tuhan yang tidak kurang besar, kuasa-Mu Tuhan yang sampai kepada setiap di mana suara ini ada kabar keselamatan, sehingga setiap orang mendengar firman-Mu mereka boleh diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih, kembalilah ke tengah tugas hidup kita masing-masing dengan iman, pengharapan dan kasih. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan berikan kasih sejahtera. Tuhan hadapkan wajah-Nya dan berikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Salam sehat, selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati. Haleluya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. GPIA keluarga Allah, we are family. Haleluya.